Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviani, NPM 2017 14539. Saya salah satu anggota dari kelompok 14. Teman-teman, di sini saya akan membahas tentang instrumen non-test, yaitu materi kami mengenai catatan insidental atau anecdotal record. Apa itu catatan insidental? Baiklah, pengertian dari catatan insidental adalah catatan-catatan singkat tentang peristiwa-peristiwa sepintas yang dialami peserta didik secara perorangan. Catatan ini merupakan pelengkap dalam rangka penilaian guru terhadap peserta didiknya, terutama yang berkenaan dengan tingkah laku peserta didik. Teman-teman, catatan singkat tersebut biasanya berbunyi. Yang pertama, tanggal 23 Februari 2018, kita menangis sendiri di belakang madrasah tanpa sebab. Lalu, tanggal 5 Maret 2018, Gita mengambil mistar teman sebangkunya dan tidak mengembalikannya. Dan pada tanggal 21 April 2018, Gita berkelahi dengan Galih karena Gita berkata Galih anak pungut. Dan selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2018, Gita membuat ulah lagi. Gita berkelahi dengan Gina karena menuduh Gina mencuri uang Gita dan sebagainya. Itu beberapa contoh catatan-catatan singkat yang dialami oleh peserta didik. Dan untuk mengatasi kesulitan dalam pelaksanaan catatan insidental, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru. Hal-hal tersebut yaitu yang pertama, menetapkan penyelidikan. Tetapkan terlebih dahulu peserta didik yang sangat memerlukan penyelidikan. Dalam hal ini, apakah penyelidikan itu harus dilakukan? Yang kedua, membuat kesimpulan sementara. Setiap kegiatan pencatatan suatu peristiwa hendaknya diambil kesimpulan sementara, membandingkan beberapa kesimpulan sementara dari beberapa kegiatan pencatatan. Dan yang terakhir yaitu fokus perhatian. Fokus perhatian guru adalah tingkah laku peserta didik yang dianggap perlu diselidiki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tamira Abigail dari KOM 14. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal tentang evaluasi non-test insidental. Yang pertama, adanya kekurangan. Kekurangan dari hasil non-test insidental ini adalah jumlah anggota tidak representatif dikarenakan ketergantungan pada anggota sampel yang ada pada saat itu aja. Jadi untuk penilaian ini ada kekurangannya, tetapi ada juga kelebihannya, yaitu memudahkan dan memakan waktu yang sangat cepat. Jadi untuk para guru semua menggunakan evaluasi non-test insidental ini sangat akurat. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan hal apa aja sih yang harus diperhatikan dalam evaluasi non-test insidental ini.
Yang pertama, melaksanakan pelayanan konseling, di mana semua sekolah wajib mempunyai pelayanan konseling agar mengetahui apa aja sih yang dialami dan yang dilakukan oleh siswa-siswa tersebut. Yang kedua, merencanakan program bimbingan konseling yang akan dicatat dalam harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Yang ketiga adalah melaksanakan program pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, menilai dari hasil semuanya menggunakan dengan cara evaluasi dan tes insidental itu. Yang kelima, menganalisis hasil pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keenam, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian pelayanan bimbingan dan konseling tersebut. Jadi, di mana semua sekolah itu wajib mempunyai pelayanan bimbingan konseling yang dinamakan adalah konselor sekolah. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Nur Rahman dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana skema mind mapping dengan materi evaluasi non-tes catatan insidental. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian catatan insidental. Catatan insidental adalah catatan-catatan yang memuat tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh peserta didik perseorangan. Catatan ini sebagai pelengkap untuk penilaian guru oleh peserta didik yang dinilai dari tingkah lakunya. Jadi penilaian ini itu berguna untuk penilaian peserta didik dari tingkah laku. Jadi semua kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dialami oleh peserta didik itu dituangkan di catatan ini, lalu guru dapat menilai dari catatan ini karena di situ tertuang data-data sesuai dengan kenyataan dan fakta. Selanjutnya saya akan menjelaskan bunyi dari catatan insidental itu seperti yang pertama itu misalnya tanggal 23 Februari kita menangis sendiri di taman belakang sekolah tanpa sebab. Dan yang kedua, kita berkelahi dengan Galih karena kita mengatai Galih bahwa Galih adalah anak haram. Dan yang ketiga, kita berkelahi dengan Gina karena merebut uang Gina saat uang itu sedang dipegang. Itu adalah contohnya. Tapi dalam catatan tersebut belum akurat jika cuma hanya satu catatan saja. Jadi harus digabungkan dengan catatan-catatan yang lain sehingga bisa dapat dijadikan buku kecil atau buku khusus dalam penilaian tingkah laku seorang murid supaya dapat memudahkan dalam penafsirannya dan juga dapat memudahkan guru dalam proses penilaian tingkah laku seorang murid. Baik, di sini saya akan menjelaskan inventory kepribadian. Inventory kepribadian merupakan tes-tes yang terutama menggunakan paper dan pensil. Tes inventory merupakan self-report kuesioner untuk menentukan karakteristik kepribadian, minat, sikap, dan nilai-nilai. Jawaban peserta didik tidak memakai kriteria benar dan salah. Semua untuk kuantifikasi jawaban sehingga dapat dibandingkan dengan kelompoknya. Aspek kepribadian yang dapat diketahui melalui inventory ini adalah sikap, minat, sifat-sifat, kepemimpinan, dan dominasi. Dan yang selanjutnya adalah fungsi dari catatan insidental. Catatan insidental berguna untuk mencatat seluruh peristiwa secara fakta, menceritakan situasi dan kondisi yang terjadi, apa yang dilakukan dan juga apa yang dikatakan anak. Catatan insidental sebagai jurnal aktivitas harian, yaitu mencatat aktivitas anak selama melakukan kegiatan. Catatan insidental akan dapat memungkinkan dalam mengetahui perkembangan anak yang indikatornya baik tercantum dan tidak tercantum pada RPPH. Jadi catatan insidental ini sangat berfungsi sekali
sebab peristiwa-peristiwa yang tercatat di penilaian guru itu merupakan fakta dan kejadian nyata yang terjadi pada sang anak. Jadi tidak ada rekayasa dalam penilaian tersebut. Dan kita jadi tahu apa yang harus dikembangkan lagi dari seorang murid dan apa yang harus dipertahankan dan juga apa yang harus diperbaiki dari seorang murid tersebut. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan catatan insidental ini banyak memberikan manfaat dan keuntungan kepada guru. Adapun keuntungannya itu adalah pengamatan ini bisa bersifat terbuka, di mana pengamatan ini itu bisa mencatat apa saja mengenai apa yang dilihatnya pada saat itu, tanpa dibatasi sedikit pun. Yang kedua, pengamat bisa menangkap hal-hal yang terjadi secara tidak terduga pada saat kejadian. Jadi pencatatan itu dapat mencatat perilaku anak yang baru dilihat pada saat itu saja. Jadi bisa tercatat langsung dan itu bisa menjadikan sebuah keuntungan yang baik dari seorang guru dalam penilaian. Dan juga pencatatan akan dilakukan setelah pembelajaran selesai. Jadi supaya tidak mengganggu proses belajar dalam penilaian tersebut, itu dilakukan setelah proses belajar mengajar itu sudah selesai. Dan juga karena agar tujuannya itu tidak mengganggu aktivitas guru dan juga tidak mengganggu aktivitas murid tersebut. Dan juga yang keempat itu, pengamat bisa melihat serta mencatat perilaku khusus serta mengabaikan perilaku yang lain. Jadi hanya fokus kepada satu perilaku saja, tidak harus memecahkan fokus, dan akhirnya catatan tersebut menjadi tidak akurat dan tidak efektif juga untuk penilaian. Yang selanjutnya, dalam proses pencatatan tersebut pasti seorang guru mengalami kesulitan dalam hal pencatatan penilaian seorang murid. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu tetapkan terlebih dahulu peserta didik yang sangat memerlukan penyelidikan dalam hal apakah penyelidikan itu harus dilakukan. Jadi seorang guru harus menetapkan terlebih dahulu murid mana yang ingin dinilai dan apa sih kenapa harus dinilai. Apa karena ada perkembangan yang dilakukan oleh seorang murid, apa ada sesuatu yang dapat membuat murid itu menjadi baik. Atau kedua adalah setiap kegiatan pencatatan suatu peristiwa hendaknya diambil kesimpulan sementara. Jadi setelah guru mencatat semua daftar-daftar catatan tersebut, guru harus membuat kesimpulan sementara untuk diambil hasil yang dapat dituangkan oleh guru tersebut dalam sebuah penilaian untuk seorang murid. Dan yang ketiga adalah fokus perhatian guru adalah tingkah laku peserta didik yang dianggap perlu diselidiki. Jadi fokus seorang guru adalah tingkah lakunya saja, agar tidak terpecah belah fokus guru itu kepada fokus yang lain. Jadi agar penilaian tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.